Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa TV One yang insya Allah dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya buat kita sekalian. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pentingnya salawat. Dalam kitab Salawat Ahsan dikatakan bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam mendekati Hawa, lalu kemudian dia berkata, berikanlah aku mahar. Dan apa yang menjadi mahar? Dalam kitab Salawat Ahsan dikatakan bahwa yang menjadi mahar saat itu adalah salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 20 kali. Semoga dengan salawat kita menjadikan kita adalah orang-orang bagian dari orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah semoga kita menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah, tema kita kali ini adalah pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah. Rasulullah menyampaikan, siapa di antara kalian yang akan mengambil 5 hal dariku? Abu Hurairah menjawab, aku ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengambil tangan Abu Hurairah dan menghitungkan 5 hal yang disampaikan kepadanya. Yang tentu hal ini adalah nasihat buat kita sekalian. Yang pertama kata Rasulullah, ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhilah kalian segala sesuatu yang haram, maka kamu akan menjadi ahli ibadah. Ahli ibadah bukan hanya ukurannya karena dia banyak puasa, dia banyak sholat, dia banyak baca Al-Quran. Salah satu ukuran menjadi ahli ibadah adalah ketika mampu menghindarkan diri kita dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi pernah menyampaikan sebuah kisah bahwa ada orang di tengah padang pasir yang tandus, dia kehausan, dia butuhkan adalah air. Lalu dia meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku air, aku sangat haus. Dia merengek, menangis, bahkan dia sujud memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah aku air. Tetapi ternyata sampai dia meninggal, Allah tidak berikan ia air. Sampai dia meninggal dalam kehausan. Sahabat lalu bertanya, ya Rasulullah, melihat cara dia berdoa, kurang apa doanya? Kurang apa doanya ya Rasulullah, kok tidak diijabah oleh Allah? Rasul menjawab, tahukah kalian kenapa doa-doanya tidak diterima oleh Allah? Karena ada satu biji, karena ada daging yang tumbuh dari tubuhnya itu berasal dari sesuatu yang haram. Pentingnya menghindarkan diri segala sesuatu yang haram. Kenapa? Dalam kajian tasawuf dikatakan, bagaimana mungkin salatmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika energi yang kau pakai salat itu bersumber dari sesuatu yang haram? Bagaimana mungkin dalam salatmu bisa mencapai kekhusyuan jika alat-alat yang kau pakai salat, termasuk songkoknya, termasuk sarungnya, termasuk bajunya, itu berasal dari sesuatu yang haram? Maka para ulama sufi adalah orang-orang yang betul-betul warok, betul-betul menghindarkan sekecil apapun dari sesuatu yang haram. Contoh kisahnya Ibrahim bin Adham, seorang ulama sufi. Beliau dari Mekah berjalan menuju Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Namun di tengah jalan beliau singgah membeli sebiji kurma, 1 kilo kurma. Setelah selesai akad, beliau kemudian mengambil kantong kurmanya yang berisi 1 kilo. Tiba-tiba dia melihat ada 1 biji kurma yang terletak di bawah timbangan. Langsung aja dia mengambil biji kurma itu dan memakannya karena mengira bahwa kurma sebiji itu adalah bagian dari kurma yang dia beli.
Lalu berjalan ke Masjid Al-Aqsa, itu 4 bulan lamanya. Tidak sama sekarang, bisa dengan mobil, jalanan yang bagus. Dia berjalan kaki 4 bulan baru sampai di sana. Masuklah ia beribadah persis di bawah kubah Sakhrah. Dia berdoa, dia salat, dia baca Al-Quran, dia beribadah. Tiba-tiba dia mendengar suara. Inilah Hasan Al-Basri yang doa-doanya semuanya diterima oleh Allah. Tetapi dia mendengar lagi suara bahwa memang betul doa-doanya diterima. Tetapi 4 bulan yang lalu doa-doanya sudah tidak diterima oleh Allah. Karena ada 1 biji kurma yang masuk dalam tubuhnya dan itu tidak halal. Coba bayangkan bagaimana gelisahnya dia. Sehingga selesai dia beribadah, dia tidak membutuhkan waktu yang lama, dia bergegas untuk balik ke Mekah. Dia berjalan 4 bulan lamanya lagi untuk apa? Untuk minta halalnya yang 1 biji kurma ini. Coba bayangkan. Para pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah. Seorang sufi 1 biji kurma. Di zaman kita saat ini jangankan 1 biji kurma. Seladang kebun kurma. Mereka seolah-olah tidak merasa bersalah. Seorang sufi 1 biji kurma merasa bersalah. Berjalanlah ia sampai di tempat di mana dia membeli kurma. Ternyata yang menjaga saat itu adalah seorang pemuda. Karena dulu ketika dia membeli kurma, yang melayani dia adalah seorang yang tua. Lalu dia bertanya, wahai anak muda, kemana orang tua yang sering menjual di sini? Ya Syekh, itu adalah ayah saya. Sebulan yang lalu sudah meninggal. Kenapa ya Syekh? Saya pernah membeli kurma, tetapi ada 1 biji kurma yang saya ambil dan itu tidak halal. Karenanya orang tuamu telah meninggal, saya minta halalnya kepadamu. Mohon dihalalkan. Apa kata si anak? Wahai Syekh, saya halalkan. Tetapi saya ini punya 11 saudara. Saya tidak tahu 10 saudaraku yang lain itu menghalalkan apa tidak. Apa kata Ibrahim bin Adham? Tunjukkan semua alamat-alamat saudaramu, saya akan datangi satu persatu dan minta halalnya. Coba bayangkan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, dia datangi satu persatu minta halalnya, selesai semua urusan, dia halalkan segalanya, dia kembali kepada Masjid Al-Aqsa untuk beribadah. Apa kata malaikat? Telah datang Hasan Al-Basri yang semua doa-doanya telah kembali diijabah oleh Allah karena semua yang ada dalam tubuhnya itu sudah halal. Para pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah, maka berhati-hatilah dengan sogok menyogok, berhati-hatilah dengan hasil korupsi, berhati-hatilah dengan mengambil hak orang lain. Maka nasihat yang pertama Rasulullah kepada Abu Hurairah bahwa ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhilah olehmu segala sesuatu yang haram, maka kamu akan menjadi ahli ibadah. Pesan yang kedua, warda bima qasamallahu lak takun agadan nas. Relalah dengan segala pemberian Allah, ridolah dengan apapun yang Allah berikan, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Kaya itu bukan karena kaya harta, kaya itu bukan karena rumah yang bertingkat, uang yang berlipat-lipat, kaya itu bukan karena mobil yang mewah dan mengkilap. Tetapi kaya itu ada lesal gina ginal mal walakinnal gina gina nafs. Kaya itu bukan karena kaya harta, tapi kaya itu adalah karena kaya hati. Ketika seseorang mampu menerima segala pemberian Allah, maka itulah orang kaya yang sesungguhnya. Karena kaya itu Allah letakkan di hati hambanya. Kaya itu Allah tidak letakkan pada harta. Karenanya jangan hidup dengan banyak mengeluh. Mengeluh itu tidak menyelesaikan masalah. Ridho dengan apapun yang Allah berikan, maka kita akan menjadi orang yang paling kaya. Yang ketiga, pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah. Wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah kalian terhadap tetanggamu. Berbuat baiklah kamu terhadap tetanggamu, maka kamu akan menjadi orang yang beriman sesungguhnya. Makanya kita menemukan banyak riwayat hadis Rasulullah SAW. Misalnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jari.
Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, berbuat baiklah kepada tetanggamu. Di hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yuhsijarah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhir, maka hendaklah jangan menyakiti hati tetangganya. Jadi Islam itu agama yang damai. Islam itu tidak radikal. Islam itu agama yang sangat-sangat menjaga keselamatan. Coba lihat, apa arti Islam? Al-Islamu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang selamat dari kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Min lisani wa yadihi. Lisan itu menyakiti hati. Tangan itu menyakiti tubuh. Islam itu menjaga, jangan kau sakiti orang, jangan sakiti tubuhnya, jangan kau sakiti hatinya. Begitu Islam. Agama yang luar biasa yang mengajarkan kedamaian. Sampai persoalan tetangga pun diurus oleh agama kita. Rasulullah SAW menyampaikan hak tetangga kepada tetangganya. In marida utahu, ketika tetanggamu sakit maka kunjungi ia. Wa in mata sya'yatahu, ketika tetanggamu sakit, ketika tetanggamu meninggal, antarlah jenazahnya. Coba lihat, agama Islam mengajarkan, sakit tetangga kunjungi. Ketika dia meninggal maka antarkanlah ia ke liang lahatnya. Wa in istakrada akratahu, ketika minta pinjaman maka pinjamkanlah. Ya, tapi hati-hati dalam proses pinjam meminjam, hati-hati dengan riba. Apa itu riba? Kullu karden jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang mengambil manfaat, maka itu adalah riba. Ya. Wa in a'wasa satartahu, jika dia kekurangan, tutupi kekurangannya. Termasuk menutupi kekurangan aib tetangga kita. Ada ungkapan orang Bugis mengatakan begini. Ajak lalo nata sanra sirina bali bolata garaidi gara-gara idi nasabah sirine bali boleh sirita toh. Jangan pernah gara-gara engkau aib tetanggamu kemudian diketahui orang. Karena aib tetanggamu juga adalah bagian dari aibmu. Begitulah kita diajarkan bertetangga. Luar biasa nasihat-nasihat ini. Ya, wa in asabahu khairun hanna'nahu, ketika tetanggamu mendapatkan kebaikan, doakan dia selamat. Anaknya lahir, doakan anaknya menjadi anak yang saleh. Lalu kemudian dia naik jabatannya, doakan dia bisa amanah, mendapatkan kebaikan-kebaikan tetanggamu, maka doakanlah ia, ucapkanlah selamat kepadanya. Wa in asabatu musibah azzaita, namun ketika dia mendapatkan musibah, hiburlah ia. Ketika mendapat ujian, datangilah ia, hiburlah ia, beri semangat ia. Wala tarfa'u bina'aka fauka bina'ihi fatasuddu alaihi rih. Jangan pernah engkau meninggikan bangunanmu melebihi bangunan tetanggamu sampai engkau halangi angin masuk ke rumah tetanggamu. Begitu Islam mengajarkan, Rasulullah mengajarkan bagaimana akhlak terhadap tetangga. Sampai angin pun itu jangan kau halangi masuk ke rumah tetanggamu. Sampai Nabi berpesan kepada Abu Zar, ya Abu Zarrin, isas tabakta al-marak fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Wahai Abu Zar, jika engkau memasak masakan, maka perbanyaklah kuahnya dan berjanjilah untuk memberikan sebagian masakan itu kepada tetanggamu. Para pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan yang ketiga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Maka berbuat baiklah terhadap tetanggamu, maka kamu akan menjadi orang yang beriman. Beriman sesungguhnya. Maka iman itu akan dilihat bagaimana dia dengan tetangganya, bagaimana akhlak dia dengan tetangganya. Itu teruji keimanan kita. Nah, selanjutnya yang keempat, pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah, wa ahibbalin nasi ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Cintailah seseorang sebagaimana engkau mencintai dirimu, maka kamu akan menjadi orang muslim yang sesungguhnya. Ingat saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa TV One, jika engkau ingin dihormati, hormatilah orang lain. Bagaimana engkau berlaku terhadap orang lain, maka begitu pula sesungguhnya engkau akan mendapatkan balasan yang sama. Makanya akhlak itu dijaga. Jika engkau senang dihargai, maka hargailah orang.
Cintailah orang sebagaimana engkau mencintai dirimu. Itulah prinsip orang muslim yang sesungguhnya. Maka ada pesan bahwa jangan kau cari kemuliaan pada harta, karena harta itu akan habis. Jangan kau cari kemuliaan pada pangkat jabatan, jabatan dan pangkat itu ada masanya. Jangan pernah kau cari kemuliaan pada indahnya tampanmu, karena tampan yang indah pun ada masanya. Tetapi carilah kemuliaan pada akhlak yang baik. Karena siapapun yang mempunyai akhlak yang baik, maka Allah akan memberikan kemuliaan sebagaimana Rasulullah diberi kemuliaan oleh Allah karena akhlaknya yang mulia. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah, la tuksirud dahik, fa inna kasratad dahik tumitul qalb. Janganlah engkau memperbanyak tertawa, karena sesungguhnya tertawa itu mematikan hati. Makanya orang-orang yang sering bangun tahajud, mereka menangis. Ya, mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, diantaranya mata yang begadang karena ibadah, mata yang menjauhkan dia, matanya dari maksiat, kemudian mata yang menangis karena bermunajat dan bertaubat atas segala kesalahannya. Mata yang menangis itulah mata yang dirahmati, mata yang tidak tersentuh oleh api neraka. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, jangan banyak tertawa. Ya, tertawa itu mematikan hati. Tertawa itu membuat kita jarang peduli dengan orang lain. Padahal Profesor Dr. Nasruddin Umar MA dalam bukunya 40 Seni Bahagia menurut Al-Quran dan As-Sunnah dan Salafus Saleh, beliau mengungkapkan sebuah hadis qudsi bahwa ada seorang ulama yang kemudian masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia khusyuk dengan sendirinya. Allah sampaikan, aku sakit dan engkau tidak pernah mengunjungiku. Aku lapar tapi engkau tidak pernah memberiku makan. Dan aku kedinginan dan engkau tidak pernah memberiku selimut. Lalu dia menjawab, bukankah Allah yang maha segalanya? Dia tidak pernah sakit, dia tidak pernah lapar, dia tidak pernah kedinginan. Allah menjawab, betul. Tetapi saya bersama dengan orang-orang yang lapar. Tetanggamu kelaparan, engkau mampu, kau tidak bantu. Aku bersama dengan orang-orang yang kedinginan. Tetanggamu kedinginan, kau punya selimut, kau tidak berikan ia. Memang aku tidak pernah sakit, tapi aku bersama dengan orang-orang yang sakit. Tetanggamu sakit, kau tidak pernah kunjungi, kau tidak peduli. Begitu indahnya Islam mengajarkan hubungan terhadap sesama manusia. Nah, oleh karena itulah pesan Rasulullah ini sangat penting untuk kita amalkan. Termasuk pesan ini buat kita sekalian. Menjaga diri dari segala sesuatu yang haram. Saya teringat dengan sebuah kisah bahwa ada orang yang masuk ke dalam neraka bukan karena ia tidak sholat, bukan karena ia tidak puasa Ramadan, tetapi orang ini pekerjaannya adalah membawa kayunya orang dengan kuda yang dia miliki. Dalam bahasa Bugis itu namanya pateke aju. Ya, dia membawa kayunya orang dengan kuda. Yang saat itu ketika dia bawa kayunya orang, dia dapatkan gajinya halal. Tetapi kenapa kemudian dia masuk ke dalam neraka? Ternyata ketika dia membawa kayunya orang, dia makan mangga. Ada sedikit mangga itu terselip di giginya. Lalu diambillah sedikit kayunya orang, dijadikan sebagai penusuk gigi. Agar mangga yang terselip itu bisa terbuka. Dan inilah yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka, karena dia lupa minta halalnya itu. Ternyata sedikit pun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, solusi kehidupan ini adalah jangan pernah engkau bangga dengan kekayaan kalau itu bersumber dari harta orang lain. Sederhana itu indah, sederhana itu nikmat, sederhana itu nyaman. Rasulullah itu hidupnya sederhana. Coba kita lihat bagaimana perabot rumah tangga Rasulullah. Ya, tetapi Rasulullah dengan jiwanya yang begitu besar, dengan kedermawannya yang begitu besar, dan kemudian didampingi oleh istri yang dermawan. Istri Rasulullah yang bernama Khadijah kan luar biasa. Dia adalah wanita kaya, penampilan sederhana,
hartanya untuk agama Allah. Beda dengan sebagian istri-istri, ya kekayaannya juga tidak terlalu banyak, tetapi penampilannya terlalu bergaya dan dia sangat kikir ketika mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, jagalah makanan yang masuk dalam tubuhmu, termasuk makanan yang masuk dalam tubuh anak-anakmu. Kalau orang mengatakan bahwa gadget itu, HP itu salah satu hal yang menyebabkan anak-anak kita jauh dari akhlak, ya bisa jadi, tetapi satu sisi juga ada manfaat. Tetapi ada hal yang sangat penting untuk kita harus lakukan bagi orang tua. Jagalah makanan yang masuk dalam tubuh anakmu, yang mempengaruhi akhlak mereka, yang mempengaruhi pikiran mereka adalah makanan yang masuk dalam tubuhnya. Maka Nabi menyampaikan, adibu oladakum qabla wiladati, didiklah anakmu sebelum mereka lahir. Artinya apa? Menjaga diri orang tuanya, termasuk makanan-makanannya. Nah, saya ada kisah begini, bahwa ternyata di Jerman itu ada orang yang kulitnya putih. Suami putih, istri putih. Tapi yang mengherankan adalah ketika lahir anaknya itu hitam pekat. Andai kata hitam manis, ya masih ada manisnya yang bisa kita lihat. Tapi ini hitamnya pekat. Lalu kemudian dia heran, kok anak saya hitam? Saya putih, kamu putih, kenapa anak kita hitam? Saya curiga, jangan-jangan sampai dia mencurigai istrinya. Akhirnya ditariklah tangan istrinya ke pengadilan. Wah hakim, putuskan, saya ingin bercerai, saya curiga. Hakim mengatakan, oke, 2 minggu kamu datang, saya akan putuskan. Dan apa yang terjadi, saudara yang dimuliakan oleh Allah? Dalam 2 minggu mereka datang. Apa kata hakim? Kamu tidak boleh menceraikan istrimu karena hitamnya anakmu. Kenapa? Karena ketika aku lihat di kamar tempat kau tidur, ternyata di situ ada gambar orang yang sangat hitam. Ketika kau tidur dengan istrimu, itu yang kau pandang, maka itu akan lahir. Coba bayangkan, yang dipandang saja berpengaruh, apalagi makanan yang masuk dalam tubuh anak kita, dalam tubuh istri kita, berpengaruh terhadap generasi yang Allah berikan. Inilah 5 pesan Rasulullah. Kita harus menjaganya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan juga kemuliaan kepada kita, sebagaimana Allah memberikan kemuliaan kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Hurairah. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.